ain't fair, your little pretty ass. You don't even need no makeup, your little pretty ass. How you bad when you wake up with your pretty ass? You better believe I be waiting on your little pretty ass. I wanna, your little. Halo, hai. Kamu lagi belajar? Ya, aku belajar buat ujian besok. Terus kenapa kayak kelihatan pusing gitu? Ya, aku sama orang tua aku tuh dituntut buat belajar gitu. Kayak aku tuh udah berusaha untuk belajar, tapi aku merasa kurang apanya. Kan kamu udah belajar. Ya, aku merasa kayak kurang gitu waktu buat belajar. Padahal kamu belajarnya udah lama loh. Kayak aku lihat kemarin dari pagi sampai sore belajar terus. Ya aku bingung sama itu. Kayaknya kamu burnout deh. Coba ke konselor. Ke konselor itu kampus ya? Coba ke konselor kampus. Nanti kamu daftar terus dapat jadwal sana deh. Oke. Kalau sekarang sebenarnya merupakan atas fenomena yang akan memandang organisasi seperti ini. Sebenarnya begitu orang itu yang sama. Perkenalkan, saya Fania dari jurusan PAI dari kampus ini. Iya, saya mau cerita, boleh Kak? Jujur saya itu merasa cemas banget ya Kak, karena bentar lagi ini mau mengikuti ujian kampus. Dan saya itu dituntut oleh orang tua saya itu untuk mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Jadi saya itu harus sempurna gitu loh Kak. Dan saya padahal itu sudah belajar semaksimal mungkin. Sampai teman saya itu bilang kalau saya itu rajin banget belajarnya dari pagi sampai sore, tapi saya itu masih merasa kurang. Jadi kamu itu ada tekanan itu ya dari katanya dari anak dari Ya itu, makanya saya itu merasa saya itu harus sempurna di mata orang tua saya. Dan saya bingung biar saya itu mendapatkan nilai yang diinginkan oleh orang tua saya. Jadi kalau harus masalah jadi semangat apa yang harus dilakukan Di situ saya itu merasa overthinking dan saya itu susah itu karena saya itu memikirkan gimana caranya untuk mendapatkan nilai yang diinginkan oleh orang tua saya. Apalagi saat saya mau belajar, saya baru buka buku aja sudah keinget omongan orang tua saya. Jadi kecemasan itu sangat membantu konsentrasi diri. Ya benar Kak. Kalau boleh tahu selama ini kamu itu sudah belajarnya apa? Saya sudah belajar setiap hari sampai teman saya itu bilang ke saya sampai heran gitu loh Kak. Padahal kamu itu kata teman saya, padahal kamu itu udah belajar tiap pagi sampai sore. Kenapa masih cemas? Jadi yang kamu ceritakan ini sebenarnya kamu sudah banyak berusaha ya. Menurut kamu, apakah mungkin standar yang kamu pasang itu terlalu tinggi? Nah mungkin iya Pak, sebab tekanan dari orang tua saya yang menginginkan nilai saya yang terlalu tinggi dan saya merasa saya itu harus sempurna. Gimana kalau kita coba agar melalui kamu dari yang harus sempurna itu menjadi itu melakukan yang baik? Menurut kamu? Iya, menurut aku bisa juga sih Kak. Emang apa sih yang biasanya ada di beberapa kondisi atau masalah Saya itu sering berpikir begini Kak, kalau saya gagal bagaimana, kalau saya mendapatkan nilai jelek bagaimana. ya itu untuk berulang kali atau punya sesuatu itu pada saat apa? Biasanya sih saya berpikir kayak itu kalau saya mau belajar ataupun kalau saya mau tidur. Itu banyak respon rasa positif yang juga sikap Benar-benar sekali, rasanya tuh saya itu tidak nyaman sekali dengan hal itu. saya sampai kamu kok belajar itu lebih fokus dan dalam waktu yang singkat, lebih singkat misalnya dalam 20 menit sampai 30 menit kemudian bisa bikin dari istirahat lalu bisa
buat kondisi saya yang seperti itu? Ya, karena itu juga sangat tahan jadi nggak punya kebiasaan terus. Kamu juga bisa dengan membuat jadwal pelajaran yang realistis, jadi itu tidak akan membantu kamu belajar. Oh iya, supaya saya itu tidak terbebani dengan apa yang sudah menjadi beban saya itu ya. Ya, betul sekali. Menurut kamu, langkah kecil apa yang bisa kamu mulai berbandingnya mulai dari dulu? Mungkin saya selanjutnya saya akan coba membuat jadwal belajar saya yang lebih konsisten dan saya itu tidak merasa kebetulan. Jadi tidak harus langsung sempurna ya, bisa dilakukan dengan langkah tapi tetap konsisten. Ya, saya akan mencoba dengan langkah. Jadi bagaimana perasaan kamu sekarang dibandingkan dengan awal kamu masuk SMA? Saya merasa lebih tenang dan lebih jelas harus melakukan apa ataupun apa yang saya itu sudah punya apa ya, strategi apa yang akan saya lakukan ke depannya. Saya tidak senang mendengarnya. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tidak, Kak. Saya sudah merasa sangat lega. Jadi kita akan lanjutkan di sesi konseling yang selanjutnya ya. Untuk lihat bagaimana kita dari bersama kamu. Terima kasih sudah mau cerita pada saya. Terima kasih juga, Kak. Saya juga merasa sangat terbantu dengan adanya konseling ini. Terima kasih, Kak.